sampaikan turun-temurun tentang masta supaya kita selamat dari bahaya ya. Nah, satu yang pertama yaitu mulut tartalik. Kalau kita tidak sengaja kita kena pisau yang kita pakai ya, atau benda-benda tajam yang kita pakai. Terutama ini kalau lagi mencangkul ya, kita ambil tanah yang lengket dicangkul itu, kemudian campur dengan air ludah kita, lalu itu ditempelkan ke yang luka itu. Nah begitu juga kalau kena pisau, ya gitu juga. Ludah kita taruh ke yang luka itu, iya, menunggu pertolongan selanjutnya. Karena apa bilang, kalau kita luka, kalau kita pencet dia, kita sebenarnya sedang mengganggu proses tubuh kita melindungi dirinya sendiri. Kita memincit itu, karena di situ kita terluka, sebenarnya tubuh kita sudah membentuk sesuatu untuk melindungi diri kita, jadi kita tidak perlu memencetnya. Nah setelah kita taruh air ludah, menunggu kita membersihkan itu maksudnya, lalu kita nanti taruh lagi betarin, kalau mau kasih betarin, kalau mau ditempel plester ban, oke. Tapi membersihkan luka itu tidak boleh dipegang langsung ya, harus pakai kapas. Naruh obatnya juga pakai kapas atau pakai cotton button. Nah, kemudian kalau kita keseleo, katanya kita kan ada tiang rumah itu kan dari kayu zaman dulu ya. Kalau masih ada rumah kayu itu, yang kaki yang teralit kita itu, yang keseleo kita itu, kita pijatkan ke tiang rumah kayu kalau ada ya. Kalau enggak ada ya tiang rumah kita aja, dijamin coba aja. Kemudian kalau sakit gigi, coba pakukan dia ke dinding kalau sakit gigi. Saya nggak pernah sakit gigi, jadi maaf ya. Dulu pernah sih, tapi udah zaman dulu, itu sebelum saya tahu ini. Yang terakhir, gigi saya itu goyang dan sakit dan panas. Saya dulu harus ganti-ganti odol, kalau nggak panas gigi saya dan sakit. Nah akhirnya saya putuskan tidak pakai odol, dan saya tidak ada masalah lagi nih. Jadi kalau ada makanan sangkut di gigi, diberus itu nggak mau pergi dia, berikan pakai benang ini gitu. Oke, yang selanjutnya kalau kekenyangan, pangarus urusukon, diambil ilalang, kemudian dilangkahi. Sesudah kita langkahi, kemudian perut kita itu kita taruh 3 kali tangan kita ke bagian siubeun kita, kemudian kita bilang gini, sasonduk disianu 3 kali ya. Nah yang kemudian kalau tarhirim, anak kecil juga yang sering tarhirim, dia itu netes itu kami bilang itu tarhirim. Nah itu mengobati ini
kita juga mau juga terhirim kalau umpamanya kita jatuh itu dibilang tutu itu kita terhirim. Jadi obatnya itu apa bilang dilat tutu, tahu tutu penggilingan sama batunya itu dijilat. Kenapa bilang logikanya ya karena tutu itu tempat bertemunya makanan ya, bumbu semua makanan itu ada di tutu gitu loh logikanya, masuk akal kan ya kan. Nah kalau ada petir kita lagi di luar lagi jalan, ditaruh belum rata di sini ya, kalau kamu tidak mau ya masukkan aja ke bajumu atau disakui ya. Demikian juga kalau kita keluar sudah mau maghrib gitu ya, ada orang badannya tidak kuat di perpisahan hari ya, di sekitar pukul 6 itu kan, itu perpisahan siang ke malam kan, situ biasanya anak-anak sakit kalau kita bawa dalam jam segitu. Nah biasanya kita taruh di sakunya daun hijau, daun apa aja pokoknya yang hijau. Nah supaya kita tidak sakit. Nah kalau malam-malam juga beli telur. Teman saya pernah bilang dia beli telur malam-malam, telurnya ada yang hilang. Nah demikian juga beli daging tidak boleh malam-malam katanya, apalagi melewati kuburan. Nah supaya tidak kejadian seperti itu, taruhlah daun yang hijau di sakumu atau di dalam tempat belanjamu itu yang ada telur dan daging itu. Coba deh. Ini Poda-Poda Tulus namanya, petua yang tentang matematikanya alam semesta supaya kita selamat dari mara bahaya. Itu tadi tentang kalau datang petir ya, taruh daun hijau di sini. Daun apa aja? Kalau ini ada bengkak di sini, kalau kami bilang itu deli-deleon. Nah, ini ya sedikit kotor. Ini katanya kotoran dari sini kita tempel ke sini. Dulu saya ingat dulu tuh mama saya taruh belau di sini, belau, tahu belau untuk apa? Mewarnai baju kita yang putih supaya nggak kelihatan kekuningan, kasih belau itu direndam. Beli itu 500 perak itu satu di gede. Terus kalau ini dia kita taruh kotoran, kita tempel ke sini. Kemudian carilah temanmu, langkahi dia 7 kali. Setelah kau taruh kotoran hidung di sini, carilah temanmu tuh dilangkahi 7 kali. Ya sembuh katanya. Kalau biduran, tahu biduran itu ada merah-merah sini. Kalau apa alergi dingin, alergi angin tuh kadang-kadang itu timbul itu. Itu obatnya itu katanya kau bakar sigaret atau sigaret rokok. Jadi kemudian katanya kata-kata doanya sembuh. Aku nggak merokok. Pernah aku biduran. Aduh gatal nggak bisa tidur. Dulu belum tahu itu obatnya. Kalau di kena ulat bulu, obatnya ambillah kotoran gigi, pakai jari tengah, terus ditempel ke yang kena ulat bulu, arahnya ke bawah gini. Kalau di sini pamannya, arahnya ke bawah, sembuh bilang. Nah, kemudian kalau kamu terpaksa harus mandi pukul 12 siang, kebanyakan orang nggak tahan ya kalau mandi jam 12 siang. Jadi supaya dia biasanya kadang-kadang nggak enak badan gitulah. Supaya nggak enak badan, jarinya ditunjuk ke tanah 7 kali. Terus sudah kamu tunjuk 7 kali tanah, terus kenakan ke kepala. Kemudian kalau kena duri ikan di sini,
kena duri ikan di kerongkongan, ikannya dicubit sedikit, kemudian taruh, kemudian piring diputar. Nah, tenang aja, dia pasti turun sendiri. Nah, kebanyakan kita gelisah kalau ada duri ikan di sini ya, dan itu membuat kita semakin kacau, merasa kacau. Jadi dia sulit turun. Kalau memang dia sudah terlalu jauh, bisa diambil nasi yang dari tempatnya itu yang masih panas, dikepal gini, lalu telan, paksa dorong dia supaya dia menarik duri itu turun. Aku pernah mengalami sebelum aku tahu yang ini sih, kalau kita kena duri ikan, kemudian daging ikan dicubit sedikit, terus taruh di sini. Ada juga sih yang bilang kayak gini, tangannya dicuci di tempat cuci tangan, terus airnya diminum. Mau kamu? Belum pernah sih aku mencoba, belum pernah yang kayak gitu. Kalau apalagi yang kalian mau tanya, mana tahu aku bisa ngasih tahu di sini. Oh, kalau apa? Ada lagi kalau petir. Kadang-kadang kamu takut kan di jalan. Maksudnya kalau ada petir kan kebanyakan orang takut kalau ada petir dan badai gitu. Biasanya kalau orang tua zaman dulu kan di rumah kita kan ada parang kan. Parang zaman dulu itu yang tangkainya dari besi atau dari kayu. Itu terus kita gariskan tanda X di tanah. Lalu parang ini kita hadapkan ke tempat petir itu. Kita gini kan. Berhenti. Aku pernah lihat orang melakukannya. Tapi kalau aku sih, kalau ada petir aku cuma bilang, ngapain ya kalian lupung di langit itu? Perang-perang, bikin orang takut aja. Kalau mau hujan, hujan aja. Kalau mau panas, panas aja. Ngapain sih perang-perang di situ? Bikin orang takut aja. Biasanya mereka beberapa menit kemudian mereka berhenti berperang. Duar enggak lagi. Seram kan kalau ada petir. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Ini Naufal Aldi ini lagi membicarakan tentang Poda-Poda Tulus, yaitu petua tentang matematikanya alam semesta supaya selamat dari mara bahaya. Kayana Ayumna, hai Jipengli, saya orang Samosir, tahu Samosir, Danau Toba. Udah pernah ke Danau Toba? Nanti kok nginap, kalau ke sana bilang aja ya, biar aku cariin penginapan yang murah dan bagus, makannya enak ya. Jipengli mengucap, ya hai juga Jipengli. Orang mana nih? Terima kasih udah menontonnya. Banyak rezeki kita semua.